Kita tidak pernah benar-benar takut ditolak. Kita takut terlihat. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di sebuah kafe. Di hadapanmu, seseorang yang kamu cintai. Mungkin sahabat lama, mungkin pasangan, mungkin seseorang yang baru saja kamu izinkan masuk lebih dalam. Mereka sedang bicara dan tiba-tiba mereka mengatakan sesuatu yang terdengar biasa, tapi menembus ke dalam seperti pisau yang tidak minta izin. Kamu tuh selalu mau terlihat sempurna, tapi kadang aku nggak tahu kamu sebenarnya ngerasa apa. Kamu tersenyum, refleks, reaksi otomatis. Bibirmu melengkung, tapi dadamu seperti ditekan batu besar. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya satu sensasi aneh. Kamu merasa seperti anak kecil yang baru saja ditemukan, sedang menyembunyikan sesuatu di balik lemari. Dan dalam sepersekian detik, kamu tahu itu benar. Kamu tidak menunjukkan siapa kamu. Kamu hanya menunjukkan versi kamu yang bisa diterima, yang bisa dikagumi. Kamu jadi orang baik, ramah, dewasa, tidak merepotkan, bisa diandalkan. Semua untuk apa? Supaya tidak ditinggalkan, tapi kenapa masih terasa kosong? Dari luar, hidupmu terlihat tenang. Kamu punya kontrol. Kamu bisa menahan marah, bisa menyembunyikan sedih, bisa tetap tersenyum saat hati terasa bocor. Orang bilang kamu bijak, kamu kuat, kamu dewasa. Tapi kamu tahu, itu bukan ketenangan, itu pelarian. Ada malam-malam di mana kamu terbangun dan tubuhmu tegang tanpa alasan. Ada momen-momen kecil di mana kamu merasa ingin menangis, karena hal sepele, tapi kamu tidak mengerti kenapa. Ada hari-hari di mana kamu merasa jauh dari semua orang, termasuk dirimu sendiri. Bukan karena kamu terlalu emosional, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar mengizinkan dirimu merasakannya. Kamu menahan kecewa agar terlihat bijak. Kamu menekan marah agar tetap sopan. Kamu mengubur luka agar tidak menyusahkan siapapun. Dan lama-lama kamu lupa rasanya menjadi manusia biasa. Kamu jadi aktor yang tidak pernah turun panggung. Tapi kalau kamu jujur, sebenarnya kamu lelah. Bukan karena terlalu banyak emosi, tapi karena kamu terus meyakinkan dirimu bahwa kamu bukan emosimu, bahwa kamu bisa menaklukkannya, bahwa kamu harus lebih kuat dari itu, bahwa kamu harus baik. Tapi siapa yang menentukan apa itu baik? Dan apakah jadi orang baik itu sama dengan jadi diri sendiri? Inilah luka yang paling diam-diam tapi paling tajam. Luka dari ekspektasi akan citra diri, menjadi seseorang yang tampak tenang, damai, dan stabil. Bukan karena kamu memang begitu, tapi karena kamu tidak berani memperlihatkan badai yang sebenarnya. Karena kamu percaya, kalau kamu marah, kamu egois. Kalau kamu sedih, kamu lemah. Kalau kamu jujur tentang rasa sakitmu, kamu jadi beban. Jadi kamu belajar bertahan dengan cara yang terhormat. Jadi pahlawan bagi semua orang, kecuali dirimu sendiri. Dan ironisnya, saat kamu paling butuh ditolong, kamu yang malah menghakimi dirimu sendiri. Aku seharusnya udah bisa mengatasi ini. Aku seharusnya nggak sekacau ini. Aku harusnya bersyukur, bukan mengeluh. Kamu bukan sedang menyembuhkan luka, kamu sedang menghindarinya dengan elegan. Tapi, bagaimana kalau saya katakan emosi itu bukan musuhmu, tapi juga bukan identitasmu? Kamu bisa mengalaminya tanpa harus menjadi mereka. Dan justru disitulah letak kekuatan stoik yang sebenarnya. Video ini bukan tentang jadi lebih sabar atau damai. Ini tentang melihat ke dalam dan melepaskan narasi yang selama ini menjerat kamu. Narasi bahwa kamu harus sempurna. Narasi bahwa kamu harus kuat setiap saat. Narasi bahwa kamu harus jadi baik, bahkan kalau itu berarti menolak bagian terdalam dirimu sendiri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kalau kamu bukan emosimu, lalu siapa kamu? Dan kenapa kamu terus memegang luka yang tidak lagi kamu rasakan, hanya agar tetap terlihat baik? Pernah nggak kamu merasa seolah-olah kamu sedang acting jadi dirimu sendiri?
Kamu menjalani hari-hari dengan wajah yang bisa diterima orang lain. Kamu berkata hal yang benar, menampilkan sikap yang tenang, bahkan kadang memberi nasihat kepada orang lain, sementara jauh di dalam, kamu sendiri kelelahan karena tidak pernah benar-benar jadi diri sendiri. Inilah paradoks yang tenang, tapi berbahaya. Kamu terlihat stabil karena kamu sedang menekan badai. Dan setiap pujian tentang kedewasaanmu, entah kenapa justru terasa menyakitkan. Kenapa? Karena kamu tahu itu bukan kamu, itu peran. Topeng baik yang kamu pakai setiap hari. Bukan hanya menutupi emosi, tapi juga mengasingkanmu dari dirimu sendiri. Dalam Stoikisme, Epictetus pernah berkata, "It's not things themselves that disturb us, but our opinions about them." Apa maknanya dalam konteks ini? Kamu tidak hancur karena emosi. Kamu hancur karena cara pandangmu terhadap emosi itu sendiri. Misalnya, kamu marah dan langsung merasa bersalah. Kamu kecewa dan segera merasa tidak bersyukur. Kamu sedih dan buru-buru menutupinya dengan senyuman palsu. Bukan karena emosi itu salah, tapi karena kamu menganggapnya memalukan. Dan ini bukan salahmu, ini adalah warisan dari narasi sosial yang dalam, bahwa nilai kita sebagai manusia ditentukan oleh betapa baik dan damainya kita terlihat. Di dunia psikologi, hal ini dikenal sebagai emotional suppression atau penekanan emosional, dan biasanya itu bukan pilihan sadar. Itu refleks, sebuah pertahanan yang kamu bangun sejak kecil, seringkali karena kamu belajar bahwa menjadi baik, manis, dan tidak merepotkan adalah satu-satunya cara agar kamu diterima. Mekanisme ini terbentuk bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sangat pintar untuk bertahan. Tapi masalahnya, pertahanan yang dulu melindungimu, sekarang malah menjadi penjara. Kamu menjadi emotionally numb, terlihat stabil, tapi di dalam kosong. Kamu mencintai orang lain, tapi tidak pernah benar-benar membiarkan mereka melihat siapa kamu. Kamu bicara tentang kedamaian, tapi tubuhmu hidup dalam mode waspada. Ini bukan self-control, ini disasosiasi. Banyak orang salah kaprah soal stoikisme. Mereka pikir jadi stoik sama dengan jadi tenang, tidak menunjukkan emosi, tahan banting 24 jam 7 hari. Padahal tidak. Stoikisme bukan tentang menolak emosi, tapi tentang membedakan antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan dengannya. Marcus Aurelius menulis di Meditations, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kuncinya di sini, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan emosimu. Emosi akan datang, luka akan muncul, tapi kamu tidak harus bertindak dari tempat itu, dan ini jauh berbeda dari menyangkal. Banyak dari kita membawa anak kecil terluka di dalam diri. Anak kecil yang dulu dimarahi karena menangis, yang diabaikan saat butuh perhatian, yang diajarkan bahwa cinta itu harus didapat dengan jadi anak baik. Dan sekarang kamu tetap jadi anak baik, tapi kamu tidak tahu lagi siapa yang sebenarnya kamu coba puaskan. Orang tua, pasangan, lingkungan sosial, atau dirimu sendiri yang tidak pernah diberi izin untuk merasa. Kamu berpikir keras sebelum bicara. Kamu membaca situasi agar tidak mengganggu. Kamu mengukur ekspresi orang lain, takut kalau kamu terlalu bermasalah, dan kamu menyebut ini kedewasaan. Padahal kadang, ini hanya bentuk lain dari rasa takut ditolak. Stoikisme mengajarkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, tidak boleh kamu biarkan mengendalikanmu. Tapi dalam praktiknya, kamu mencoba mengendalikan semuanya, termasuk bagaimana perasaan orang terhadapmu. Ini pertanyaan yang sulit dan menakutkan, karena tanpa peran, tanpa topeng tenang itu, kamu mungkin merasa kosong, atau bahkan lebih buruk,
Kamu merasa tidak pantas, tapi justru disitulah awal kebebasan. Karena seperti kata Seneca, "He who is brave is free." Dan keberanian bukanlah tentang menahan air mata, tapi tentang berani duduk bersama luka dan tidak kabur dari perasaanmu sendiri. Kamu bukan marahmu, bukan sedihmu, tapi kamu juga bukan citra bijak yang kamu ciptakan agar diterima. Kamu adalah kesadaran yang mampu merasakan semuanya, tanpa larut, tanpa berpura-pura. Kamu tidak harus tenang, kamu harus jujur. Kita hidup di zaman di mana kedamaian dijadikan target, bukan proses. Meditasi jadi tren, journaling jadi gaya hidup. Emosi negatif dianggap sinyal kegagalan spiritual. Padahal, semua itu bisa jadi bentuk pelarian baru yang lebih rapi. Aku harus segera tenang, aku harus segera mengikhlaskan, aku harus cepat healing agar tidak membebani siapapun. Tapi, siapa yang bilang kamu harus buru-buru sembuh? Dan siapa yang menanamkan keyakinan bahwa merasakan perih berarti kamu tidak sehat? Ini bukan penyembuhan, ini kosmetik emosional. Banyak dari kita tidak benar-benar takut disakiti. Kita sudah pernah sakit berkali-kali. Kita bisa menahan. Yang kita benar-benar takutkan adalah disaksikan dalam kondisi rapuh. Karena saat kamu marah dan orang lain melihatmu sebagai tidak dewasa, kamu merasa gagal. Saat kamu menangis dan orang lain melihatmu sebagai tidak kuat, kamu merasa malu. Saat kamu jujur dan orang lain mundur, kamu merasa ditinggalkan. Jadi kamu belajar menyembunyikan luka, bukan karena kamu tidak merasakannya, tapi karena kamu tidak ingin kehilangan cinta, penghormatan, atau rasa aman dari orang lain. Dan perlahan, kamu mulai percaya bahwa jadi baik adalah jalan satu-satunya. Tapi, baik versi siapa? Jadi orang baik seringkali bukan niat murni, tapi mekanisme bertahan hidup. Bayangkan ini, anak kecil yang marah, tapi dimarahi balik karena tidak sopan. Remaja yang ingin menangis, tapi dibilang lebay. Orang dewasa yang ingin jujur, tapi takut. Jadi bahan gosip. Setiap kali kamu merasa tidak aman dalam menjadi otentik, kamu membangun satu lapisan lagi, senyum, sabar, tenang, santai aja. Lama-lama, kamu lupa siapa kamu di balik itu semua. Dan inilah paradoks terdalam dari jadi orang baik. Kamu mungkin tidak pernah jahat, tapi kamu juga tidak pernah jujur. Epictetus tidak pernah bilang kamu harus selalu kalem. Dia justru mengajarkan kemerdekaan dari keterikatan emosional, bukan penghilangan emosi itu sendiri. If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Maksudnya, kalau kamu ingin tumbuh, kamu harus berani terlihat tidak baik di mata dunia. Berani marah dengan sadar, berani kecewa tanpa rasa bersalah, berani berkata, "Aku sakit hati," tanpa takut dianggap drama. Ini bukan soal kekacauan. Ini tentang keberanian untuk tidak lagi menjadikan penilaian orang sebagai kompas hidup. Berapa banyak orang bilang mereka sedang healing, tapi mereka tidak bicara dengan siapapun. Berapa banyak yang meditasi setiap pagi, tapi tetap hidup di balik topeng yang sama. Berapa banyak yang belajar self-awareness, tapi tetap takut terlihat emosional. Penyembuhan sejati tidak terjadi saat kamu tenang. Penyembuhan sejati terjadi saat kamu berani duduk bersama luka dan tidak melarikan diri. Marcus Aurelius menulis, "If it's endurable, then endure it. Stop complaining." Tapi ini bukan berarti kamu menolak rasa sakit. Ini berarti kamu hadir sepenuhnya dalam rasa sakit itu, tanpa mengeluh, tanpa lari, tanpa pura-pura. Zaman sekarang mengajarkan kita, cari damai, hindari drama, let go, positive vibes only. Tapi stoikisme mengajarkan hal yang lebih tajam. Latih dirimu untuk tidak takut badai. Jangan harap dunia berubah sesuai kehendakmu. Latih dirimu untuk menyesuaikan dirimu pada dunia. Kamu bisa merasakan emosi, tapi kamu tidak harus dikendalikan olehnya. Jadi, kalau kamu marah, akui.
tapi jangan bertindak dari marah. Kalau kamu sedih, rasakan, tapi jangan meratap. Kalau kamu kecewa, izinkan, tapi jangan menyalahkan dunia. Inilah kedewasaan versi stoik, bukan kontrol tapi integritas. Kamu tetap utuh meskipun retak. Tenang itu bagus, tapi jujur lebih penting. Kalau kamu harus memilih antara kelihatan bijak atau jadi otentik, pilih otentik. Karena kebenaran menyembuhkan meskipun pada awalnya terasa menyakitkan. Jangan cari damai. Cari keberanian untuk tidak lagi bersembunyi dari badai yang memang harus kamu hadapi. Disitulah paradoksnya kamu akan menemukan damai yang asli, yang tidak bisa dibeli dari journaling, quote Instagram, atau toxic positivity. Damai yang datang dari pengakuan, aku terluka, dan itu tidak membuatku kurang layak dicintai. Kalau kamu sudah menyadari ini, langkah berikutnya bukan mencari pelarian, tapi belajar duduk bersama dirimu sendiri tanpa topeng. Dan untuk itu, kamu tidak butuh validasi, kamu butuh keberanian. Jangan redakan emosimu, duduklah dengannya. Bayangkan kamu duduk di ruangan gelap, sunyi, tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya kamu dan seluruh dirimu yang tidak pernah kamu izinkan bicara. Emosi yang kamu sembunyikan, amarah yang kamu tekan, rasa kecewa yang kamu tutupi dengan tawa, ketakutan yang kamu bungkus dengan aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, kamu tidak mencoba menenangkan mereka. Kamu tidak lagi berkata, "Shh, diam." Tapi kamu bertanya, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan padaku? Dan disitulah sesuatu dalam dirimu mulai mencair. Kamu tidak harus memaafkan sekarang, tidak harus mengikhlaskan sekarang, tidak harus paham sepenuhnya mengapa kamu terluka. Kadang, satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah mengakui, aku marah, aku kecewa, aku lelah pura-pura kuat. Aku ingin dilihat, tapi aku takut ditinggalkan. Aku ingin didengar, tapi aku takut dianggap berlebihan. Itu bukan kelemahan, itu adalah awal kejujuran. Dan dari kejujuran, baru bisa lahir kedewasaan yang tulus, bukan dibuat-buat. Seneca pernah menulis, "We suffer more often in imagination than in reality." Dan seringkali penderitaan itu datang karena kita melawan apa yang seharusnya kita izinkan ada. Kamu ingin tidak sedih, kamu ingin tidak marah, kamu ingin langsung merasa healed. Tapi stoikisme tidak mengajarkan lari dari penderitaan. Justru ia mengajakmu untuk menjadi ruang bagi semua itu tanpa hancur. Bukan berarti kamu menikmati sakit, tapi kamu mengakui bahwa sakit adalah bagian dari manusia. Dan kamu bukan kegagalan karena merasa terluka. Itu tidak apa-apa. Luka tidak harus selesai. Kadang mereka hanya butuh tempat di dalammu yang tidak terus-menerus ingin memperbaiki. Coba tanya dirimu, kenapa kamu sangat ingin cepat baik-baik saja? Apakah karena kamu takut menghadapi rasa sakitmu? Atau karena kamu ingin cepat kembali terlihat layak di mata orang lain? Keduanya tidak salah, tapi kamu harus tahu motivasimu. Karena penyembuhan yang dilandasi rasa malu hanya akan membuatmu makin pandai menyembunyikan luka. Bukan menyembuhkan, tapi menyamar. Kamu tidak akan sembuh hanya dengan mengisi jurnal, menarik napas dalam, atau membaca quote stoik. Itu semua hanya alat. Penyembuhan terjadi saat kamu duduk sendirian dengan dirimu sendiri dan kamu tidak lagi membencinya. Saat kamu melihat dirimu dan berhenti mengharapkan dia jadi versi yang lebih tenang, lebih baik, lebih tidak emosional. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu belajar menerima kompleksitasmu. Emosi bukan beban, mereka adalah pesan. Dan tugasmu bukan mematikan suara mereka, tapi belajar membedakan suara yang jujur dari yang reaktif. Kamu bisa marah dan tetap berharga. Kamu bisa kecewa dan tetap berarti. Kamu bisa tidak sepenuhnya tahu arah hidupmu.
dan tetap pantas dicintai. Marcus Aurelius menulis, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Artinya luka itu bukan penghalang. Justru lewat luka itu kamu menemukan kedalamanmu. Dan mungkin tidak ada keluar dari badai. Yang ada adalah belajar hidup di dalamnya. Banyak orang sibuk mencari tempat tenang. Tapi bagaimana kalau tempat tenang itu bukan tempat, tapi sikap. Sikap untuk tidak lagi menolak badai. Untuk berkata, "Kemarahan, ayo duduk. Ceritakan padaku apa yang belum selesai." Untuk berkata, "Kesedihan, aku tidak akan lagi menyuruhmu pergi. Duduklah bersamaku malam ini." Inilah makna terdalam dari stoikisme. Bukan tidak merasakan, tapi tidak lagi takut untuk merasakan. Bayangkan, kamu hidup bukan lagi untuk terlihat damai, tapi untuk menjadi nyata. Dan dari situ muncul ketenangan yang tidak bisa direkayasa. Ketika kamu tidak lagi pura-pura baik, kamu akan menemukan versi dirimu yang tidak lagi takut terluka, karena dia tahu rasa sakit bukan musuh. Dia adalah bagian dari perjalanan pulang ke dirimu sendiri. Kamu sudah terlalu lama jadi penjaga kedamaian orang lain. Mungkin sekarang waktunya kamu jadi penjaga kejujuran untuk dirimu sendiri. Karena ketika kamu akhirnya duduk bersama dirimu sendiri, kamu akan sadar, ternyata aku tidak butuh jadi sempurna untuk disayangi. Aku hanya perlu berhenti bersembunyi. Saat kamu berhenti jadi baik, kamu mulai jadi nyata. Bayangkan ini, suatu malam kamu duduk sendiri. Tidak ada notifikasi, tidak ada interaksi, hanya kamu. Untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi merasa sendirian. Karena kamu akhirnya menyadari, selama ini, yang paling kamu abaikan adalah dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itu, kamu sadar sesuatu. Bukan dunia yang terlalu keras. Bukan orang-orang yang selalu salah. Tapi kamu terlalu lama mengedit dirimu sendiri agar bisa diterima. Kamu menjadi versi baik yang bisa dipuji, tapi bukan didengar. Kamu belajar menyenangkan semua orang, tapi lupa bertanya, siapa yang benar-benar mengenalku? Dan mungkin jawaban itu menyakitkan, tapi itulah pintu pulang. Stoikisme tidak mengajakmu menjadi robot tanpa emosi. Ia justru mengundangmu untuk berani menjadi manusia tanpa tipu daya. Be tolerant with others, strict with yourself. Marcus Aurelius. Tapi kita salah paham. Kita jadi toleran ke diri sendiri dalam bersembunyi dan keras terhadap emosi yang ingin jujur. Jadi izinkan saya bertanya padamu sekarang. Apa jadinya jika kamu berhenti berpura-pura jadi tenang? Apa jadinya jika kamu membiarkan satu emosi saja muncul tanpa diredam? Apa jadinya kalau kamu akhirnya jujur? Jujur bahwa kamu capek. Jujur bahwa kamu lelah jadi orang baik. Jujur bahwa kamu ingin berhenti menyelamatkan dunia dan mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kalau kamu takut kehilangan cinta karena jadi dirimu yang asli, mungkin cinta itu memang tidak pernah melihatmu, hanya topengmu. Karena cinta sejati tidak akan pergi hanya karena kamu tidak tersenyum hari ini. Ia akan diam, duduk di sebelahmu, dan berkata, akhirnya kamu kelihatan, terima kasih sudah datang. Ingat, kamu bukan emosimu, tapi emosimu adalah bagian dari jalan pulang ke jiwamu. Kamu bukan marahmu, bukan lukamu, bukan rasa bersalahmu. Tapi kamu juga tidak bisa membuang mereka seperti sampah. Karena mereka tidak pernah datang untuk merusakmu. Mereka datang untuk mengingatkan bahwa kamu masih hidup. Dan mungkin sekarang, saat kamu akhirnya berhenti menjadi baik versi orang lain, kamu mulai jadi benar versi dirimu sendiri. Dan dari situ, penyembuhan yang sebenarnya bisa dimulai. Mungkin bagian dalam dirimu sudah lama mengetuk pintu, menunggu kamu berhenti sibuk jadi baik, dan mulai jadi jujur.
Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu yang belum sempat kamu bicarakan, klik like dan subscribe. Bukan karena kamu sudah sembuh, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk melihat dirimu sendiri. Saya juga ingin mengundangmu menonton video selanjutnya, sebuah kelanjutan untuk kamu yang siap membuka luka, tanpa drama, tanpa kabur, tanpa topeng. Terima kasih, sampai bertemu kembali di sana.